ibadah online PWCC DCC. Apa kabar anak-anak Tuhan? Haleluya. Saya percaya tidak kira dimanapun kita berada pada saat ini, Roh Kudus Tuhan ada di tengah-tengah kita. Bagi yang baru pertama kali menyertai ibadah ini, selamat datang. Kami sangat mengalu-alukan penyertaan Anda. Masih belum terlambat lagi untuk kita share link kepada rakan-rakan dan keluarga kita masing-masing. Sebelum bermula, ada 3 perkara yang harus kita pastikan. Yang pertama, pastikan Anda memakai pakaian yang sesuai dan kemas. Yang kedua, pastikan Anda membawa Alkitab, buku nota dan pen untuk mencatat nota yang akan disampaikan sebentar nanti. Yang ketiga, pastikan Anda berada di posisi yang betul. Saya percaya kita semua sudah tidak sabar-sabar lagi untuk memulakan ibadah kita. Mari kita sama-sama berdoa. Haleluya Yesus, haleluya Bapa ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Bapa atas nafas yang baru dan hari yang baru yang telah Engkau berikan kepada kami ya Bapa. Ya Tuhan, kami percaya tidak kira dimanapun kami berada, Engkau ada di tengah-tengah kami. Ya Tuhan, kami ingin menyerahkan kebaktian kami pada petang ini ke dalam tangan Engkau. Biarlah Roh Kudus-Mu yang membuka mata kami, pikiran kami, untuk mengerti apakah message yang ingin Engkau sampaikan kepada kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat beribadah. Shalom jemaat BWC dan DCC. Pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini dipetik dalam 1 Yohanes 1 ayat 5 hingga 10. Ayat 5 berkata, "Inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan." Ayat 6, "Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran." Ayat 7, "Tapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, Anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa." Ayat 8, "Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita." Ayat 9, "Jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Ayat 10, "Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita." Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom. Haleluya. Pada petang hari ini mari kita rayakan, kita tinggikan, kita muliakan, kita agungkan Yesus Raja kita yang hidup. Come on church, let's celebrate Him. Woo. Mari bertepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus. Musiko ya hai Dia oh Tuhan, Ia no Tuhan, Ia no Tuhan hai dik osono oh magayo kopio kosianandu mompus ompus aiso oko
Susui dan kegayaan-Mu. Come on church, yang oh Tuhan, yang oh Tuhan, oh bintianan yang ada subilang, kurang sabon polisi hondu, wagu kasari. Yang oh Tuhan, oh binlisi dan gantitala. Pujian dan hormat yang tertinggi daripada kami semua. Thank you Lord Jesus. Yes Lord Jesus. Tiada kasih yang lebih besar daripada kasih Tuhan Yesus. Yesus mati di kayu salib, menebus dosa kita semua. Yes Lord Jesus. Kami mau menyembah-Mu. Kami mau menyembah-Mu. Pengorbanan-Mu Yesus, Golgota Kau dipaku, darah-Mu telah tercurah, sucikanku. Sempurna kasih-Mu, sempurna kasih-Mu. Katakan dipakai mahkota berduri, mulia salib-Mu, selamatkanku. Mari angkat tanganmu, katakan, Engkau Tuhanku. Engkau Tuhan, layak ditinggikan, terbesar, termulia. Hatiku memuji, menyembah Tuhan Juru Selamatku, Yesus.
Shalom dan selamat hari Minggu buat semua jemaat dan semua yang mengikuti kebaktian online pada hari ini. Apa kabar semua? Saya berdoa Anda semua berada dalam perlindungan Tuhan sepanjang MCO ini. Kekal ke SOP bersama keluarga dan teman-teman dimanapun Anda berada. Amen. Puji Tuhan kerana Anda telah memilih untuk setia beribadah di gereja masing-masing. Malah ada yang sentiasa setia mengikuti kebaktian online yang kini boleh diikuti bila-bila masa saja. Suka saya ingatkan kebaktian online BWCC DCC bermula jam 2 petang di BWCC Media TV, dan saya sangat berharap untuk Anda sharekan link kepada teman-teman dan keluarga. Sama-sama kita tertanam di dalam firman-Nya Tuhan. Amin, saudara-saudari. Haleluya. Ya, berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan, merupakan panggilan dalam hidup kita. Namun, apakah secara hakikatnya kita sudah benar-benar berakar di dalam seluruh kebenaran Tuhan? Apakah hidup kita sudah sungguh-sungguh bertumbuh dengan memiliki karakter, identiti dan model Kristus? Apakah firman Tuhan sudah memotong, membentuk dan membaharui kita sehingga seluruh hidup kita memiliki arah dan fokus untuk Tuhan? Di dalam hidup ini kita harus menyatakan kebesaran Tuhan sehingga Tuhan disenangkan. Amin. Melalui itu kita akan sungguh menikmati Tuhan dengan anugerah-Nya. Apakah kita sudah memiliki buah yang kekal melalui seluruh kehidupan kita? Buah yang kekal itulah yang dibicarakan oleh Yohanes dalam Yohanes 15:16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Tuhan memilih kita secara utama, bukan untuk menjadi pemimpin yang famous ataupun orang yang terkenal, tetapi untuk menjadi duta-duta Kristus. Tuhan memilih kita untuk memperluas kerajaan Tuhan. Kita kagum kepada Tuhan yang memilih kita yang terbatas dan lemah ini. Ia memperbaharui kita sehingga kita dapat melakukan pekerjaan Tuhan yang kekal. Nah, apa motifnya? Banyak gereja termasuk BWCC DCC kekal untuk mengadakan pelayanan online seperti ini. Untuk kita terus bertumbuh, berbuah di dalam Tuhan dengan message firman-Nya, dengan jangkauan yang tidak terbatas melalui dari internet. Haleluya. Saudara-saudari, pagi ini, petang ini, maafkan saya ingin menyampaikan sebuah message yang bertajuk What's Next? Maksudnya dalam bahasa Malaysianya, seterusnya apa lagi? What's next? Persoalan dan pergumulan terjadi bila-bila dan kepada sesiapa saja. Apatah lagi sekarang ini kita masih berdepan dengan pandemik coronavirus ini, COVID-19. Seluruh dunia mengalaminya. Ya, apa yang saya coba sampaikan di sini tidak kiralah entah orang kaya, orang miskin, orang tua ataupun orang muda. Setiap orang selama hidup di dunia ini selalu berdepan dengan pelbagai persoalan. Setiap orang tentunya memiliki persoalan yang berbeza-beza. Walau apapun, kita tidak boleh menyerah. Walau badai apapun yang sedang menerpa kita saat ini. Sebab pencobaan yang kita alami tidak pernah melebihi kekuatan kita. Seperti yang disebutkan dalam firman Tuhan. Kalau kita baca di dalam 1 Korintus 10 ayat ke-13. Dikatakan, pencobaan yang kamu alami ini ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai. Melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini firman Tuhan. Right? Satu perkara yang saya ingin tekankan di sini yaitu Tuhan itu baik. Dia sahabat kita. Dalam segala susah, senang kita, Dia selalu datang menghibur. Walau di saat kita merasakan, kita selalu katakan, Why Lord? Why? Kenapa ini Tuhan? Percayalah, rencana Tuhan itu indah pada masanya. Ya, kita tidak tahu apa banyak halangan dalam meraih sebuah keberhasilan itu. Sikap yang putus asa, patah semangat, menyerah, dan sebagainya. Kalau sikap seperti ini dibiarkan, akan membuatkan seseorang itu menjadi kecewa.
dan tetap tinggal dalam masalahnya. Dalam menghadapi setiap masalah, kita memerlukan semangat. Semangat untuk berjuang, semangat untuk kita bangkit semula dengan pertolongan Tuhan agar kita sampai pada tujuan yang diinginkan. Saya ingin merujuk Alkitab di 1 Raja-Raja 19 ayat yang pertama hingga ke-14. Anda boleh membacanya. Saya tidak akan elaborate sepanjangnya. Tetapi dalam cerita dalam Alkitab ini, kita dapat melihat sebuah keadaan yang mengisahkan seseorang yang tidak lagi bersemangat dalam hidupnya, yaitu kisah Nabi Ilya. Anda mungkin tahu cerita ini. Ilya telah membunuh 450 orang Nabi Baal. Seorang diri, dan membuatkan Isabel marah dan mahu membunuhnya. Bila Ilya tahu akan hal ini, dia pun lari menyelamatkan diri. Of course dia takut. Putus asa dan patah semangat. Mana dia lari? Dia lari ke Gunung Horeb untuk bersembunyi. Apa yang Ilya alami masa ini? Wow, rumit situasinya, mencabar. Apa yang dia alami? Kepenatan. Mana tidaknya? Selama 40 hari, 40 malam. Untuk sampai ke Gunung Horeb itu. Lama. Dikatakan mau mati rasanya. Bila kita baca dalam 1 Raja-Raja ayat ke-19. 1 Raja-Raja 19 katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Kita baca ini dalam 1 Raja-Raja 19 ayat ke-4. Rasa gagal. Ya, dia rasa gagal. Gagal membuat bangsa Israel untuk bertobat. Dia kesepian. Dia sendirian pada masa ini. Kita pula bagaimana? Pernahkah kita rasa hal yang sama ketika kita berada dalam masalah atau dalam sebuah pergumulan itu? Dalam 1 Raja-Raja 19 ayat ke-10 dikata, aku telah berjuang penuh semangat bagi Tuhan, Allah alam semesta, kerana orang Israel telah mengabaikan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku yang masih tinggal, dan mereka sedang berusaha untuk membunuhku. Ya. Lihat sini, Tuhan tidak pernah rileks, dia tidak pernah berehat. Kalau kita baca kisah ini selanjutnya, Tuhan tetap memperhatikan Ilya yang sedang hilang semangat itu. Dia biarkan dulu Ilya rileks, istirahat, tertidur. Kemudian dia mengirimkan malaikatnya untuk memberi Ilya makan, memberikan semangat kepadanya, dan memperkuatkan imannya di Gunung Horeb itu. Ya, Tuhan tidak akan meninggalkan nabi ataupun umatnya yang setia. Amin. Tuhan juga memperhatikan hidup kau dan aku, hidup kita. Haleluya. Dan ketika anak-anak Tuhan putus asa, dimanapun mereka berada saat ini, Tuhan Yesus, melalui Tuhan Yesus, mereka dapat memohon kepada Allah untuk menerima kekuatan dan semangat agar mampu untuk menghadapi situasi. Iman dan percaya. That's the word. Iman dan percaya. Orang yang bersemangat dan orang yang optimis adalah orang yang tidak mau menyerah dan tidak mau terpengaruh dengan situasi, apapun situasimu. Sekalipun hal itu bukanlah hal yang baik dan menyenangkan. Orang yang bersemangat ini bukan orang yang berkata, nasiblah, apa boleh buat, biarlah, let it go. No, kita harus bersemangat karena kita memiliki Tuhan yang hebat. Lakukan bahagianmu. Dan Tuhan akan melakukan bahagiannya. Ingat saudara-saudari. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikanku kekuatan. Ini dalam Filipi 4 ayat yang ke-13. Dan orang yang bersemangat memiliki iman. Tetap percaya pada firman Allah yang berkuasa. Jom, mari anak-anak Tuhan, kita jadi orang yang bersemangat dalam hidup ini. Walaupun apa yang sedang terjadi saat ini, percayalah Tuhan ada. Bagaimana mau kekal bersemangat? How? Nah, poin yang pertama, kita harus yakin. Yakin bahwa Tuhan itu ada bersama kita. Immanuel. Tuhan beserta. Kisah yang terkenal dalam Alkitab, Anda tentu tahu, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Masa itu ada sebuah perintah yang telah dibuat bahwa ketika mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi ataupun alat muzik yang lainnya, maka haruslah setiap orang sujud menyembah patung yang telah didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Nah, mereka bertiga ini tidak mahu menyembah patung yang telah didirikan itu. Wow.
Dan apa yang mereka lakukan? Dalam kitab Daniel ayat yang ketiga, kitab Daniel 3 ayat yang ke-6. Okay. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Wow, ini warningnya. Tetapi didapati bahwa mereka bertiga ini tidak mengindahkan titah tersebut. Mereka tidak mahu memuja dan menyembah patung tersebut. Adalah sebuah ancaman bagi mereka. Dan risiko untuk mereka. Untuk dimasukkan ke dalam perapian. Mereka tidak takut, mereka tidak khawatir, tidak cemas, tidak nervous. Malah dengan berani untuk menerima hukuman itu. Mereka tetap mempertahankan iman yang mereka percayai. Iman terhadap Tuhan yang benar. Okay. Beginilah yang mereka ucapkan kepada raja itu. Dalam Daniel 3 ayat ke-17 hingga ke-18. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewan Tuanku. Tidak akan. Dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Straight to the face. Mereka berani berkata tidak. Dan mereka juga berani bertindak menerima hukuman yang sudah ditetapkan itu. Dengan amarah, raja itu memerintahkan supaya perapian dibuat 7 kali. 7 kali lebih panas daripada kebiasaannya. Dan ketika mereka dicampakkan dalam api, ternyata mereka tidak terbakar. Rambut di kepala mereka pun tidak hangus. Bahkan bau kebakaran pun tidak ada. Mukjizat terjadi. Nah, apalagi mukjizat yang terjadi? Dikatakan, lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi. Wow. Keluarlah dan datanglah kemari. Daniel 3 ayat yang ke-26. Nebukadnezar itu declare dengan mulutnya sendiri. Yang Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba Allah yang maha tinggi. Wow. Dia mengaku. Ini satu kesaksian yang luar biasa. Wow. Haleluya. Memang terbukti. Tuhan itu ada beserta mereka. Kalau kita berani bertindak melakukan sesuatu kebenaran. Tuhan pasti menolong. Tuhan juga pasti membela firman-Nya. So, jangan takut. Hadapilah setiap persoalan. Jangan lari. Tuhan memberikan kekuatan agar kita dapat meraih keberhasilan. Amin, saudara-saudari. Nah, poin yang kedua. Tetap percaya. Dan jangan menyerah. Don't give up. Dalam Alkitab, ada sebuah cerita tentang seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Tatkala ia mendengar berita tentang Yesus, sang penyembuh itu, ia pun berusaha untuk mencari Yesus. Sebab ia yakin Yesuslah yang dapat menolong untuk menyembuhkan. Perempuan ini bukan saja bersemangat. Dia bukan saja bersemangat, tetapi dia juga bertindak, melakukan. Perempuan ini mempunyai satu tujuan untuk sembuh. Dan dia ada iman yang kuat. Dia tidak berputus asa. Dia tidak menyerah. Apa katanya? Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Wow. Matius 9 ayat yang ke-21. Yakin sekali. Kita bagaimana? Adakah rasa confident seperti perempuan ini? Ya atau tidak? Wow, semangat, confident. Kalau semangat kita sedang lemah, bangkitlah mencari Tuhan. Bagaimana? Berdoa. Merenung, membaca firman-Nya. Mengikuti ibadah. Memuji dan menyembah Dia. Pasti ada kekuatan yang baru. Dan upah yang akan diberikannya. Itu janjinya. Memang mudah ya. Memang mudah untuk kita ungkapan ini. Tetapi inilah kebenarannya. Yang terpaksa kita lalui. Yang perlu kita lalui. Sebagai orang yang percaya. Nah, poin yang ketiga. Bagaimana untuk kekal bersemangat. Kita harus teguh. Poin yang kedua. Teguh di dalam iman. Poin yang ketiga. Maafkan saya. Rasul Paulus setelah pertobatannya memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan. Ia memenuhi panggilan Tuhan dan sanggup menderita bagi Kristus. Right? Katanya, aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Ini kita baca dalam 2 Korintus 11 ayat yang ke-27.
Dalam memberitakan kabar baik Tuhan, Paulus banyak sekali mengalami penderitaan, mengalami penganiayaan. Paulus juga mengalami kesedihan. Ia ditinggalkan oleh teman-temannya. Sedih sekali, kecewa, sakit hati. Tetapi Tuhan menyertaiku dan memberiku kekuatan, katanya, supaya berita baik dapat dikabarkan sepenuhnya melaluiku. Dan semua bangsa asing bukan daripada Bani Israel dapat mendengarnya. Ini kita baca dalam Timotius 4 ayat 16 hingga 18. Di Roma pada saat itu sedang terjadi penganiayaan yang hebat. Paulus merasa kesepian. Dia kecewa, namun ia tetap merasakan kehadiran Tuhan yang memberikan kekuatan kepadanya. Paulus sanggup menghadapi dan mengatasi segala rintangan. Sebab ada Tuhan yang selalu memberi pertolongan dan kekuatan baginya. Ya, apapun keadaan yang tengah kita hadapi sekarang ini, dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita, dalam perhubungan kita, dalam pelayanan kita, jangan kita hilang pengharapan. Jangan kita putus asa ataupun meninggalkan iman kita. Hadapilah semua bersama Tuhan. Kita akan mengalami pengalaman-pengalaman yang baru bersama Dia. Setiap firman Tuhan yang kita mahu terjadi atas kita, harus tetap kita percaya. Sebab ada firman Tuhan yang tertulis, ya seperti ini. Aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar daripada bibirku tidak akan kuubah. Ini dalam Mazmur 89 ayat yang ke-35. Semua yang Tuhan janjikan itu melalui firman-Nya, tidak akan ditarik kembali. Dan Tuhan tidak mengingkari janjinya. Tuhan kita bukan Tuhan yang berubah-ubah. Masanya Tuhan itu adalah masa yang terbaik. Setia bersama Dia. Setia menunggu janji Dia. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Dalam Mazmur mengatakan. Dan kita harus percaya pada firman-Nya supaya iman tetap teguh. Baca, renungkan, perkatakanlah firman Tuhan itu kepada diri kita sendiri, maupun kepada orang lain. Perkatakanlah. Anda bersedih dan lemah ketika ini, jom tetap bersukacita. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Amin. Dan bersukacita sentiasa berarti tetap gembira dalam keadaan apapun. Gembira dalam keadaan apapun. Bersukacita kerana kebaikan Tuhan. Setiap kita pasti akan berhadapan dengan situasi sulit, namun kita tetap dapat bersukacita kerana kita bersukacita bukan kerana keadaan yang kita hadapi. Ingat, kita bersukacita bukan kerana keadaan yang kita hadapi, tetapi kerana kebaikan Tuhan itu. Right? Jangan khawatir, jangan risau. Jangan fikirkan perkara-perkara yang tidak perlu. Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amen. Terkadang sebagai manusia kita ini dikuasai oleh kekhawatiran yang tidak beralasan, bahkan tidak terbukti sama sekali. Hal tersebut tentunya akan mencuri damai sejahtera kita. Oleh kerana itu, kita harus dapat mengalahkan rasa khawatir seperti itu agar beroleh kebahagiaan. Remember that. Salah satu kunci untuk meraih dan memperoleh serta menikmati berkat adalah dengan berfikiran positif. Ketika kita berfikiran positif, maka kita dapat melihat sesuatu dalam hidup ini serba mungkin, serba boleh. Perkara yang mustahil boleh menjadi tidak mustahil jika kita fikir positif. Amin. Sebab kita ada Tuhan yang luar biasa. Apa yang kita fikirkan akan menentukan tindakan kita. Dan tindakan kita akan sangat menentukan apa yang akan kita dapatkan dalam hidup kita ini. Kalau kita berfikir bahwa kita tidak mampu, maka kita tidak akan mampu sampai bila-bila. Jangan merendahkan kemampuan Tuhan. Don't underestimate God. Now, jaga hatimu. Jaga hati kita. Karena hati merupakan sumber pikiran.
perasaan dan kehendak kita. Dari hatilah, dari hatilah yang akan menentukan tindakan dan keputusan kita. Jaga hatimu. Sekali lagi ingatlah firman Tuhan ini. Ingatlah firman Tuhan ini, saya katakan dalam Alkitab. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu. Jangan lemah. Semangatmu, jangan lemah semangatmu. Karena ada upah bagi usahamu. Ya. Demikian saja firman Tuhan pada petang hari ini. Dan saya percaya kita semua sudah dikuatkan. Nantikan Tuhan dan terus berjalan dalam firman-Nya. To the next level. Katakan kepada Tuhan, what's next, Lord? Dan sebelum saya mengakhiri khotbah sharing saya pada petang hari ini, saya mau ajak kita semua berdoa. Okay. Mari. Haleluya ya Tuhan Yesus. Haleluya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu ya Tuhan Yesus dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan karena Engkau sentiasa memperhatikan kami ya Tuhan Yesus. Haleluya ya Bapa. Kami sudah mendengar ya Tuhan Yesus banyak hal ya Tuhan Yesus tentang isi firman-Mu ya Bapa sebentar tadi ya Tuhan Yesus. Untuk kami tetap bersemangat, untuk kami tetap percaya bahwa Engkau Tuhan kami yang sentiasa melindungi kami, yang sentiasa menguatkan kami, yang sentiasa menghiburkan kami, bahkan memberikan kami sukacita damai itu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami ingin tetap bersandar kepada Engkau ya Bapa. Kami ingin tetap memuji dan menyembah Engkau ya Bapa. Walau apapun badai yang menerpa kami ya Tuhan Yesus, kami tetap percaya akan firman-Mu ya Tuhan Yesus, janji-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dan kami ingin menyerahkan setiap apapun yang kami lakukan ya Tuhan dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam studi kami Tuhan Yesus. Semuanya kami letakkan ke dalam tangan-Mu. Engkau berkati keluarga kami, Engkau berkati siapa saja yang bersama-sama dengan kami Tuhan. Biarlah mereka juga dapat mengalami Engkau, mengalami kasih-Mu ya Tuhan Yesus yang tidak pernah berkesudahan ini ya Bapa. Thank you Lord Jesus, dan kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Kita semua katakan amin. Amin. Tuhan berkati dan selamat hari Minggu. Shalom, kita masuk dalam ruangan persembahan dan persepuluhan. Saya bacakan daripada Maliaki 3 ayat 10 dan 11 yang berbunyi, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan, dan aku akan mengherdik bagimu belalang-belalang supaya jangan dihabisinya hasil tanaman, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam firman ini ada 3 perkara yang Tuhan nyatakan. Ayat yang pertama mengatakan bawalah seluruh persembahan persepuluhan, bermakna dia suruh bawa kita seluruh persembahan persepuluhan. Seluruh maksudnya 1 sampai 10 itu tidak boleh kurang, dia mesti perfect, mesti seluruh. Kiraan 1 sampai 10 itu mesti seluruh. Jadi tidak boleh kau ikat itu 10 and then hilang mulai nomor 5, nomor 6 begitu, tidak boleh. Dia mesti firman ini terang-terang mengatakan seluruh, dan dia tidak terbatas sampai 10, tapi dia boleh lebih lagi, tapi dia boleh kurang dari 10. Kenapa? Karena rumah Bapak itu perlukan makanan ya. Jadi konsep sekarang ini adalah tentang keperluan-keperluan gereja ya. Gereja kita bukannya satu perniagaan, dia ada income. Jadi kita sebagai tubuh Kristus dan juga gereja harus membangun bersama gereja Tuhan. Jadi kita harus membawa seluruh persembahan persepuluhan ke rumah Bapak supaya semua keperluan-keperluan itu menjadi sempurna ya, tidak berkekurangan. Kita dapat bayar bil, kita dapat bayar untuk pelayanan, untuk mengembangkan kerajaan Tuhan ya. Dan yang seterusnya dikatakan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat. Jadi tingkap di sini ada banyak tingkap-tingkap yang akan Tuhan unlock. Banyak tingkap-tingkap, dan
bila tingkap dibukakan, Tuhan mencurahkan berkat. Mencurahkan adalah dalam kuantiti yang banyak. Curahkan. Jadi kalau hujan itu rintik-rintik itu sedikit, hujan lebat pun masih sedikit, tapi ini dia curahkan. Dan jadi ini adalah janji Tuhan. Tuhan akan mencurahkan berkat bagi kita yang setia di dalam pemberian seluruh persembahan persepuluhan. Dan dikatakan lagi perkara yang ketiga ini, aku akan mengherdik bagimu belalang-belalang pelahap. Jadi konteks sekarang ini, belalang pelahap ini dia merosakkan tanaman sehingga tidak ada hasil. Kan, jadi kalau konteks sekarang ini, segala income kita itu apabila kita setia, Tuhan akan memberikan kita hikmat kebijaksanaan untuk mengatur apa yang kita ada. Kan? Jadi tidak akan berlaku kebocoran di sana. Kita tidak akan berbelanja mengikut nafsu kita saja, kedagingan. Yaitu belanja situ, belanja sini, nggak berlaku banyak kebocoran sehingga kita sentiasa rasa kekurangan. Mau memberi kepada Tuhan pun rasa macam tidak cukup sudah. Kan? Kenapa? Karena ada kebocoran. Tetapi apabila kita setia dalam persembahan persepuluhan, Tuhan akan memberikan kita hikmat untuk mengurus, ya, dan sehingga kita sentiasa berkecukupan. Dan juga dikatakan supaya anggur di ladang kita pun tetap akan berbuah, bermakna apa yang kita usahakan semuanya berhasil. Dan ini adalah janji Tuhan. Saya percaya saudara dan saudari semua, mungkin ada di antara kita yang mengalami bila kita setia dalam pemberian, ketika kita dalam kekurangan, kita pun tanpa sadar tidak tahu sudah mana mau cari income, mana mau cari duit, tiba-tiba kan hutang lapuk itu ada orang bagi balik sama kita, tidak dijangka. Jadi pekerjaan Tuhan itu untuk memberkati kita itu tidak terbatas dan tidak dapat dipahami oleh pemikiran kita. Tuhan bekerja dengan luar biasa. Jadi kita harus percaya akan kepada Tuhan karena segala sesuatu itu milik Tuhan. Dia sudah memberkati kita. Jadi jangan lupa kalau ujung bulan dapat gaji, allowance, apa-apa, berkat-berkat, keep aside lah 10 itu, seluruh 10 itu untuk dipersembahkan, lebih tidak apa, jangan kurang. Sebab Tuhan bilang seluruh. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Bapa untuk kesempatan memberi pada minggu ini. Tuhan, semuanya ini adalah karena berkat Engkau dalam kehidupan kami, sehingga kami mampu untuk enjoy, mampu untuk makan ya Bapa. Maka kami juga tidak boleh lalai untuk memberi, untuk mengembangkan kerajaan Engkau ya Bapa. Berkati semua tangan yang memberi berkelimpahan, sehingga tangan-tangan ini akan dapat memberi lebih lagi di masa hadapan. Dan bagi mereka yang tidak sempat memberi pada minggu ini, Engkau juga memberkati mereka yang sama Tuhan, supaya mereka juga akan dapat turut serta dalam pemberian ini untuk mengembangkan lagi kerajaan Engkau. Dan kami berdoa bagi mereka yang menguruskan keuangan ini, biar mereka diberikan hikmat kebijaksanaan untuk mengurusnya dengan baik, sehingga nama Engkau dipermuliakan, nama Engkau dapat kami bawa sampai ke ujung bumi, dan lebih ramai lagi jiwa-jiwa yang diselamatkan daripada seluruh pengurusan dan pengurusan ini. Terima kasih ya Bapa di surga, Engkau sangat baik. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Shalom semua, puji Tuhan. Harap anda semua telah diberkati dengan khotbah sebentar tadi. Jadi mari sekali lagi saya mengajak kita untuk mempersiapkan diri untuk masuk dalam doa syafaat kita. Tapi sebelum itu saya ingin kongsikan satu victory report. Dan victory report ini adalah kesaksian daripada salah seorang pemimpin dari gereja BWCC KL, iaitu Priska. Di mana minggu lepas ibu saudaranya Mylom telah dimasukkan di hospital KB kerana tekanan darah tinggi, dan kesan daripada itu seluruh tubuh badannya telah menjadi lemah. Tetapi puji Tuhan, minggu ini ibu saudara Priska telah keluar, cuma masih lagi memerlukan rawatan susulan di hospital. Jadi kita terus doakan supaya proses rawatan ibu Priska akan terus berjalan dengan lancar. Amin. Okey, dan bahan doa kita pada hari ini adalah kita mau berdoa khusus untuk negara kita Malaysia, yang akan menyambut Hari Kebangsaan pada 31 hari bulan Ogos ini, dan Hari Malaysia yang akan diadakan pada 16 hari bulan September. Jadi kita mau berdoa supaya negara kita akan terus menikmati kemakmuran, terus menikmati kesejahteraan, dan terus menikmati ekonomi yang baik. Walaupun keadaan sekarang agak sukar, tapi kita berdoa supaya campur tangan
tangan Tuhan terus menyertai negara kita. Amin semua. Jadi mari saya pimpin kita dalam doa. Tuhan Yesus, kami datang kepada Engkau saat ini. Kami ingin menyerahkan negara kami Malaysia ya Tuhan, yang akan menyambut Hari Kebangsaan pada 31 hari bulan Ogos ini. Begitu juga Hari Malaysia Bapa, iaitu 16 hari bulan September. Kami bersyukur Tuhan kerana kasih anugerah-Mu Tuhan ke atas negara kami ya Bapa. Kami telah menikmati kemakmuran-Mu, kami telah menikmati kesejahteraan ya Tuhan, berkat daripada penyertaan tangan-Mu Tuhan selama 63 tahun ini. Kami berdoa Tuhan supaya negara kami Tuhan juga akan dipulihkan, juga akan dikuatkan ya Bapa, baik dari segi ekonomi kami ya Tuhan Yesus Kristus, baik dari segi pentadbiran negara kami ya Bapa. Saya berdoa Tuhan saat ini, beri hikmat ya Bapa, beri kebijaksanaan ya Tuhan kepada semua ya Tuhan pentadbiran kerajaan kami ya Bapa, supaya negara kami ini ya Tuhan akan ditadbir ya Bapa dengan penuh integriti dan penuh saksama, serta pentadbiran Tuhan yang membawa kemakmuran untuk rakyat jelata. Kami juga berdoa khusus dari segi ekonomi, supaya setiap sektor-sektor ekonomi Tuhan dipulihkan ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan supaya Engkau yang membuka peluang kembali Tuhan kepada para usahawan, supaya mereka berpeluang Tuhan untuk memulihkan kembali bisnes mereka. Begitu juga kami berdoa Tuhan, Engkau yang membuka peluang Tuhan kepada pekerjaan juga Tuhan, kepada anak-anak-Mu yang mungkin kehilangan pekerjaan sebelum ini. Kami berdoa Tuhan, biarlah hujan rahmat-Mu, hujan berkat-Mu Tuhan terus mengalir ke atas negara kami Malaysia ya Bapa. Negara kami Tuhan akan tetap dalam genggaman tangan-Mu yang kuat, yang terus melindungi dan menjaganya dengan aman ya Bapa. Tuhan, ini doa kami ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya, harap kita semua diberkati. Shalom semua, saya percaya kita sudah cukup diberkati dengan kebaktian kita pada petang hari ini. Amin. Terima kasih karena Anda setia bersama dengan kami sampai ke penghujung kebaktian ini. Dan saya mau mengucapkan terima kasih untuk setiap pelayan Tuhan yang sudah melayani kita hari ini. Tidak kira apapun pelayanan mereka, saya sangat yakin dan percaya Tuhan memberkati setiap pelayan kita. Dan setiap jerih payah mereka di dalam apapun yang mereka sudah lakukan sepanjang kebaktian online ini, saya yakin dan percaya Tuhan memberkati hidup mereka dengan berlipat ganda. Amin. Tuhan mengatakan jerih payahmu tidak akan sia-sia. Apapun yang kita lakukan untuk memuliakan Tuhan pasti tidak akan sia-sia. Amin. So setiap pelayan Tuhan, mari kita terus semangat, mari kita terus menerus mempunyai roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Amin. Dan terima kasih untuk Pastor Andy yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada petang hari ini. Saya sangat yakin dan percaya kita sudah cukup diberkati, dan apapun yang telah disampaikan pada hari ini, saya yakin itu akan menjadi kekuatan, menjadi pegangan di dalam hidup kita untuk kita menjalani kehidupan sepanjang minggu depan ini, ataupun dalam sepanjang kehidupan kita. Mari kita memegang firman Tuhan ini sebagai senjata rohani kita. Amin. Dan hari ini, petang ini, sebelum kita menutup kebaktian online kita, saya ingin membacakan firman Tuhan yang saya ambil dari kitab, dari buku Zefanya pasal yang ketiga ayat 17e, yang berkata demikian: Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Sekali lagi saya ulang, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Wow, sangat luar biasa firman Tuhan ini. Dan ada 3 hal yang saya mau kita highlight, yang saya mau kita renungkan pada petang ini. Yang pertama adalah Tuhan Allah kita itu ada di antara kita. Amin. Mungkin kadang kita tidak merasakan kehadiran Tuhan, tapi percaya Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Amin. Dan yang kedua, Tuhan ada di antara kita untuk apa? Tuhan itu adalah sebagai pahlawan. Nah, kenapa dikatakan sebagai pahlawan? Di dalam Perjanjian Baru dikatakan seperti ini: perjuangan kita
pertempuran kita, peperangan kita ini di dalam dunia bukanlah melawan darah dan daging, tetapi roh yang ada di udara. That means ketika kita berkata tentang kuasa-kuasa kejahatan, roh-roh yang ada di udara, kita memerlukan Tuhan. Amin. Kita tidak dapat melihat mereka secara mata kasar kita, tetapi secara roh kita dapat merasakan ketika ada masalah, ketika ada pertempuran, ketika ada the battle yang ada di dalam hidup kita secara rohani. Tuhanlah yang berperang bagi kita. Dialah pahlawan yang berperang bagi kita. Dan bukan itu sahaja, Dia ada di antara kita, Dia berperang bagi kita, dan Dia memberi kita kemenangan. Amin. So ketika kita di dalam Tuhan, ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita ada Tuhan bersama dengan kita, Dialah yang berperang dan Dia memberi kita kemenangan. Ketika engkau merasakan bahwa engkau sudah kalah, ketika engkau merasakan bahwa hidupmu tidak ada harapan, kadang-kadang mungkin engkau merasakan bahwa hidup ini hopeless, hidup ini tidak ada gunanya. Ingat, ketika engkau mengandalkan Tuhan, apapun battle di dalam hidup kamu, Tuhan siap berperang dan Tuhan memberikan kita kemenangan. Kemenangan pasti milik anak-anak Tuhan yang mengandalkan kekuatan daripada Tuhan. Amin. So jangan pernah berpikir untuk mengalah, jangan pernah berpikir untuk putus asa, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan Tuhan, karena Dialah yang memberikan kita kemenangan. Dan sepanjang minggu ini, tidak kira apapun situasimu, the battle yang ada di dalam pikiran kita, yang ada di dalam roh kita, dalam spiritual peperangan rohani kita, ingat bahwa Tuhan ada. Dia berperang sebagai pahlawan dan Dialah yang memberi kita kemenangan. Amin. Haleluya. So mari kita angkat kedua belah tangan kita. Saya akan berdoa bagi kita semua. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kita damai sejahtera. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati dan kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Haleluya. Saya percaya kita semua sangat diberkati dan dikuatkan melalui khotbah yang disampaikan sebentar tadi. Kita ada beberapa pengumuman untuk minggu ini. Yang pertama, tithes and offering boleh disalurkan secara online transfer ke akaun gereja yang tertera pada skrin Anda pada saat ini. Yang kedua, Jom Pray Together akan diadakan pada setiap Rabu pada pukul 8 malam. Anda digalakkan untuk mengisi prayer request form untuk menyatakan perkara doa Anda. Kita juga mengadakan Jom Gather dan Jom Multiply pada setiap minggu. Anda boleh menghubungi leaders BWCC dan GCC di cawangan masing-masing. Anda juga digalakkan untuk mengajak lebih ramai lagi rakan-rakan Anda untuk menyertai JG dan JM bersama-sama. Tidak lupa juga, saya ingin menasihatkan Anda semua untuk sentiasa mematuhi SOP, stay safe dan stay alive. Selesai sudah ibadah kita, jumpa lagi minggu hadapan.